desa-desa sekitar kampung kami itu ditanam gereja-gereja. Walaupun waktu itu bapak saya lihat itu sudah luar biasa penderitaan. Kadang-kadang dia jalan kaki 1 hari, jalan kaki 2 hari, jalan kaki. Dia cuma punya sepeda 1. Kadang-kadang dia naik sepeda, tapi kadang-kadang sepeda naik dia. Kadang-kadang mesti melewati kotak sawah kan sepedanya ditandeng. Tapi saya lihat sekarang buahnya luar biasa loh. Fokuskan segenap pikiran kita, fokuskan segenap kekuatan kita, fokuskan segenap kemampuan kita untuk memenangkan jiwa. Fokuskan doa saudara kepada doa misi. Doakan teman-teman setiap hari. Siapa-siapa kira-kira yang Tuhan taruh di hati saudara, doakan. Adakan pendekatan pribadi. Siapa-siapa kira-kira yang Tuhan taruh di hati saudara untuk dimenangkan. Karena memenangkan jiwa itu butuh apa? Butuh fokus. Butuh fokus. Karena memenangkan jiwa itu butuh apa? Butuh langkah-langkah yang strategis. Karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa supaya kita menjadi penuai-penuai yang berhasil, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya, PowerPoint berikutnya. Yang pertama, supaya kita berhasil memenangkan jiwa, maka kita semuanya harus apa? Harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena kalau sudah lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan begini, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 disebutkan dengan sangat jelas di sana, Bapak Ibu sekalian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lihat kalimat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita ini baru akan memiliki kuasa. Kita ini baru akan mempunyai kemampuan untuk menjadi saksi. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Tanpa itu, kepintaran kita nggak cukup. Tanpa itu, kelihayan saudara tidak cukup untuk apa? Memenangkan jiwa, membawa orang kepada Tuhan, tidak cukup. Tapi kalau Roh Kudus sudah memenuhi saudara, kalau Roh Kudus sudah memenuhi saya dan memenuhi kita, maka kuasa Roh Kudus yang ada pada kita itu akan mengalir sehingga melalui kata-kata sederhana saudara, orang akan mengalami lawatan Tuhan dan mereka dijamah Tuhan serta diselamatkan dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya dalam pengalaman itu seringkali kita memenangkan jiwa itu bukan karena pintar kita ngomong. Kadang-kadang kita begini, barangkali karena orang ini jago sekali ngomong maka dia memenangkan jiwa, ya. Dalam kenyataannya enggak. Seringkali justru kalimat-kalimat sederhana yang diurapi Roh Kudus, tindakan-tindakan sederhana yang diurapi Roh Kudus, itulah yang akan membuat orang mengalami jamahan Tuhan.
Satu kali saya khotbah di satu gereja di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, di Jalan Sudirman. Ibadah mereka itu di lantai 26 salah satu gedung di Jalan Sudirman. Mereka ibadah 2 kali hari Minggu, jam 8 dan jam 10.30. Setelah selesai ibadah yang jam 8 itu, kepalanya bilang begini sama saya, Pak Pendeta, boleh ya kita salaman jemaat di depan situ? Karena jemaat senang kalau disalami. Saya bilang boleh aja, nggak apa-apa. Lalu kemudian salamanlah kita, mengantar jemaat mau pulang dari salaman. Waktu kita salaman itu kan pasti kan nggak diam saja kita salaman, pasti bilang kan maju terus, semangat terus, Tuhan berkati dan lain sebagainya kan. Nah, satu kali katanya waktu saya lagi salaman itu, saya juga nggak tahu apa ngomong itu apa. Saya bilang begini, kata sambil salaman, kuat-kuat dalam Tuhan. Kebetulan kepada seorang ibu, kuat-kuat dalam Tuhan ya. Kan kata-kata kuat-kuat dalam Tuhan ya kan biasa itu. Apa hebatnya kata-kata itu? Dan saya juga nggak tahu kalau saya ngomong gitu kalau tidak ada peristiwa yang terjadi kemudian. Kenapa saya tahu itu? Karena 3 bulan kemudian saya khotbah lagi di gereja itu. Kebetulan saya khotbah hanya pada sesi yang pertama yang jam 8 itu, karena jam 10-nya saya harus khotbah di gereja lain. Jadi sengaja saya datang lebih awal, ibadah belum dimulai, kurang lebih setengah 8. Pendetanya lagi doa di altar seperti ini, jemaat mungkin baru ada sekitar 10-an orang. Bapak Ibu sekalian, begitu saya masuk dari pintu, ada seorang ibu lari menghampiri saya. Dia lari dari depan, kemudian salam saya dulu begini, puji Tuhan Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta. Waktu dia salaman begitu, saya bingung, siapa ini orang? Dalam hati saya pikir pasti salah orang ini kan. Tapi kemudian dia kata, puji Tuhan Pak Pendeta, karena dia saya seperti bingung. Dia bilang begini, Pak Pendeta masih ingat saya kan? Jujur, saya sama sekali gak ingat orang ini. Kan wajar saja kan kita pendeta tiap minggu ketemu ratusan orang, ribuan orang, masa ya kita ingat juga. Dia kata, Pak Pendeta masih ingat saya kan? Dalam hati saya pikir, kalau saya bilang tidak ingat, kasihan juga orang itu begitu pedenya ya kan. Jadi saya carilah kata-kata yang katakanlah misalnya kata-kata yang netral. Saya bilang begini, rada-rada. Maksud itu rada ingat, rada lupa kan. Tapi begini, rada-rada. Tapi terus saya ingat gini, kalau orang Manado bilang rada-rada itu maksudnya adalah begini gitu. Saya bilang rada-rada, terus saya sambung, rada ingat, rada lupa. Begitu loh, iya Pak Pendeta, saya itu Pak Pendeta yang 3 bulan lalu Pak Pendeta salaman di sini. Tiba-tiba kan pikiran saya melompat kan, oh iya 3 bulan lalu saya khotbah di sini. Saya bilang begini, terus memangnya kenapa? Dia bilang begini, kan Pak Pendeta 3 bulan lalu waktu salaman itu bilang kepada saya, kuat-kuat dalam Tuhan ya. Jadi saya baru tahu kalau saya ngomong kuat-kuat dalam Tuhan ya, karena diingat-ingatin itu. Oh iya, saya bilang, iya, saya bilang, memangnya kenapa? Dia bilang, Pak Pendeta tahu nggak, kata dia. 3 bulan lalu waktu saya datang ibadah di sini, saya sebetulnya betul-betul dalam keadaan goyah luar biasa. Bahkan dia bilang kepada saya, bahkan malam minggu sebelum hari Minggu itu Pak Pendeta, sebetulnya saya hampir bunuh diri. Ini saya bilang, serius amat bunuh diri. Lalu saya tanya memangnya kenapa? Lalu dia duduk di depan lalu dia cerita. Hari Jumatnya itu kata dia, hari Jumat jadi sebelum Sabtu dan Minggu itu. Hari Jumatnya itu kata dia, saya ketemu dengan kawan SMA saya yang sudah tidak ketemu selama 30 tahun. Dan kawan saya ini kata dia, waktu ketemu dulu waktu SMA, dia ini orang miskin, orang sederhana.
Tapi ketika saya ketemu hari Jumatnya itu, oh dia tampil modis sekali, dia tampil seperti orang kaya yang luar biasa. Lalu kemudian saya tanya sama dia, kerja apa kau sekarang? Kok kau punya mobil bagus, punya baju bagus dan penampilan bagus? Kawannya itu kemudian mengatakan kepada dia, saya ini kerja di perusahaan investasi. Lalu kawannya ini mengatakan kepada dia, investasi yang saya kelola ini, kata dia, kalau kau ikut di dalamnya, maka dalam sebulan kau bisa dapat untung antara 25% sampai dengan 30%. Kau akan kaya seperti saya kalau kau ikut dalam bisnis investasi yang saya kelolai. Lalu temannya ini, Bapak Ibu sekalian, dan berpikir panjang. Dia bilang begini, oke, saya ikut. Lalu uang tabungan mereka sebanyak 500 juta langsung dibukakan cek, dikasih ke temannya, dengan harapan bulan depan dapat fee-nya, dapat bunganya, katakanlah begitu, 25%. Lumayan dong, 5 juta, apa bisa 25 juta, pikirnya dia, saya tahu berapa. Sore harinya, waktu suaminya pulang kerja, dia cerita sama suaminya dengan senang hati, dengan berbinar-binar, Pak, tadi siang saya ketemu dengan kawan usiamu itu, ternyata sekarang dia sudah kaya raya, punya rumah bagus, mobil bagus, penampilan bagus, baju bagus. Ternyata dia kerja di perusahaan investasi, dan dia bilang bahwa dalam sebulan kalau kita masuk dalam perusahaan investasinya dia, untungnya 25-30%. Karena itu dia bilang, karena itu saya sudah ambil semua uang tabungan kita itu dan saya berikan kepada dia, karena nanti bulan depan kita akan dapat untung 125 juta. Waktu dia ngomong begitu, saudara, tanpa dia pikir sebelumnya, suaminya marah besar. Dia bilang, kau tahu nggak temanmu itu penipu itu? Sudah banyak orang ditipu sama dia, dan dia itu sebetulnya sudah dikejar-kejar polisi. Ibu ini kemudian kaget, apa kau gitu? Ya, kata suaminya, sekarang cepat kau minta kembali cek itu, kalau tidak kau akan ditipu sama dia. Lalu kemudian si ibu ini mencoba menghubungi handphone temannya, udah off, udah mati kan? Mau dia cari rumahnya, nggak tahu rumah, ketemunya 30 tahun lalu. Jadi ibu ini kemudian bingung-bingung, tanya temannya sana, dan nggak ketemu, saudara. Sepanjang hari Sabtu itu nggak ketemu, lalu kemudian hari Sabtu siang itu suaminya ultimatum bilang begini, kalau sampai uang itu hilang, maka akan diceraikan, kau kata suami. Jadi itu betul-betul dalam keadaan goyah pada hari Sabtu itu. Bahkan dia katakan Sabtu malam itu dia hampir bunuh. Besok pagi datang ke gereja dalam keadaan goyah, bertali luar biasa. Saya waktu itu kebetulan khotbah tentang bagaimana menghadapi tantangan dalam hidup, bahwa kita harus kuat dan seterusnya. Kalau waktu salaman itu, waktu ngomong kuat dalam tubuhnya, ibu ini bilang bahwa ketika mendengar kata-kata kuat dalam tubuhnya, tiba-tiba dia punya sebuah keyakinan yang sangat besar bahwa Tuhan akan tolong dia. Tapi bagaimana caranya Tuhan tolong dia juga belum tahu. Hanya dia sudah yakin bahwa Tuhan akan tolong dia. Hari Senin pagi-pagi setengah 8, tiba-tiba orang bank telepon dia, Bu, apakah ibu betul akan mencairkan cek 500 juta? Bank bilang, kami harus konfirmasi kepada ibu karena tanda tangan ibu pada cek itu dengan spesimen tanda tangan yang ada di kami itu ada sedikit perbedaan, karena itu kami harus konfirmasi. Ibu itu langsung bilang begini katanya, batalkan! Maka batallah uang itu dicarikan temannya. Saudara dengar baik-baik.
dan batal juga lah dia diceraikan oleh suami. Hanya gara-gara kata-kata bu kuat-kuat dalam Tuhan. Jadi bukan karena hebatnya kata-kata kita, bukan karena pintarnya kita ngomong, tetapi karena kata-kata kita dan kita diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kata-kata kita menjadi kata-kata yang penuh dengan kuasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi makanya saudara, yang pertama kita semuanya harus apa? Penuh dengan Roh Kudus. Amin. Bilang dulu gini, saya harus penuh Roh Kudus. Sekali lagi, saya harus penuh Roh Kudus. Bilang sebelah, kamu harus penuh Roh Kudus. Amin. Itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita menjadi penuai-penuai yang berhasil di tahun penuaian raya ini. Yang kedua yang perlu kita lakukan di tahun penuaian raya ini supaya kita menjadi penuai-penuai yang berhasil adalah masing-masing kita harus mengenali dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Harus mengenali dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Kenapa? Karena kalau saudara baca dalam 2 Petrus, Bapak Ibu sekalian, dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan demikian, Bapak Ibu sekalian. Lihat Alkitab saudara, 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, dikatakan di sana begini: layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lihat kalimat ini. Layanilah seorang akan yang lain. Maksudnya apa ini? Maksudnya kita semuanya harus terlibat dalam pelayanan. Amin. Layanilah seorang akan yang lain. Maksudnya apa? Semua kita harus terlibat dalam pelayanan. Jadi di gereja itu kita tidak boleh menjadi penonton. Amin. Kenapa? Karena di surga penonton tidak dapat upah. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi kita semuanya sekali lagi harus terlibat dalam pelayanan. Amin. Cuma saudara jangan berpikir yang namanya pelayanan itu mesti jadi pendeta, mesti jadi worship leader, pemain musik. Enggak. Pelayanan itu lebih luas dari pengertian itu. Pelayanan itu banyak cakupannya. Misalnya kita menjadi pendoa, itu juga pelayanan. Kita menjadi penyemangat orang, itu juga pelayanan itu. Kita menjadi supporting pelayanan pekerjaan Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita memberi untuk pelayanan, itu juga pelayanan. Intinya adalah masing-masing kita tadi harus terlibat dalam pelayanan. Tetapi keterlibatan kita dalam pelayanan, dia saudara, coba ayat tadi kita lihat. Dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain. Kalimat berikutnya, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Maksudnya adalah keterlibatan kita dalam pelayanan harus sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Saudara begitu. Saudara harus tahu bahwa kepada kita masing-masing ini Tuhan berikan karunia. Ada yang bilang talenta, ada yang bilang kemampuan, apapun namanya itu, tapi masing-masing kita diberikan Tuhan karunia atau pemberian.
Nah, kita harus layani Tuhan dan sesama sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan mau nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban, maka Tuhan mau agar kita semuanya disebutkan di sana sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah itu. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan supaya kita nikmati, puji Tuhan saya dapat karunia, haleluya, amin. Enggak. Itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena nanti akan Tuhan minta pertanggungjawaban kepada kita. Ingat perumpamaan tentang talenta. Satu kali kata Alkitab, ada seorang kaya yang akan pergi ke luar negeri. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya. Dia panggil yang satu, dia bilang gini, saya berikan kau 5 talenta ya. Kalau bahasa kita sekarang, saya berikan kau modal 500 juta ya. Kau jalankan uang ini. Karena nanti waktu saya pulang, saya akan minta pertanggungjawaban daripadamu terhadap uang 500 juta ini ditambah dengan hasilnya. Dia panggil lagi yang satu, saya berikan kau modal 200 juta ya. Kau jalankan uang ini, nanti waktu saya pulang, saya akan minta pertanggungjawaban terhadap 200 juta itu bersama dengan hasilnya. Dia panggil yang satu lagi, saya berikan kau 100 juta ya. Kau jalankan uang ini, nanti sesudah aku pulang, aku akan minta pertanggungjawaban kepadamu dari 100 juta ini bersama dengan hasilnya. Jadi kepada hamba-hambanya masing-masing diberikan modal, talenta. Lalu lama setelah dia pergi ke luar negeri, dia pulang. Waktu dia pulang, dia panggil hamba-hambanya yang dia berikan 500 juta tadi, 5 talenta tadi, dia panggil hambaku, 500 juta aku berikan kepadamu, mana uangku itu dan mana hasilnya. Orang ini berkata, Tuhan 500 juta Tuhan berikan kepadaku, aku telah menjalankannya dan dapat untung 500 juta. Sekarang saya berikan 1 miliar kepada Tuhan. Tuhan itu berkata begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Dia panggil hamba yang kedua, hai hambaku, 200 juta ku percayakan kepadamu, mana yang 200 juta itu dan hasilnya. Orang ini berkata, Tuhan 200 juta Tuhan berikan kepadaku, aku sudah mengusahakannya, dapat hasil 200 juta. Sekarang ku kembalikan 400 juta kepada Tuhan. Maka Tuhan pun berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Dia panggil juga hamba yang diberikan 100 juta. Hai hambaku, 100 juta kuberikan kepadamu, 1 talenta kuberikan kepadamu. Apa yang kau lakukan dengan itu? Orang ini lain pola pikirnya. Dia bilang begini, saya tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Karena itu saya takut. Karena saya takut, saya sembunyikan talenta Tuhan itu. Saya gali tanah, saya kubur di sana talenta itu, dan tadi tanahnya sudah saya kubur. 1 Tuhan beri, saya kembalikan 1 kepada. Maka bos tadi murka. Dia bilang, jadi kau sudah tahu aku adalah hamba yang jahat. Dia bilang, sudah seharusnya uangku itu kau berikan sama orang lain, supaya orang lain yang menjalankannya, supaya waktu aku pulang, aku dapat uangku itu bersama dengan hasilnya. Lalu dia bilang begini, tangkap dan lemparkan hamba yang jahat dan malas ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sana akan terjadi ratap tangis dan ketagi. Saudara, dari perumpamaan ini jelas sekali bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita nanti harus kita pertanggungjawabkan. Nanti harus kita pertanggungjawabkan. Pada hari pertanggungjawaban itu, saudara akan diklasifikasikan sebagai hamba yang baik, hamba yang setia, atau hamba yang jahat.
Makanya yang kedua tadi, Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita harus mengenali karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita dan mengembangkannya supaya apa? Supaya kita semuanya menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu ini penting, masing-masing kita mesti apakah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang Kristen itu tidak hanya percaya Yesus, terima Yesus juga. Harus juga Tuhan, apa sih yang Tuhan berikan kepadaku untuk kulakukan di dunia ini? Apa sih yang Tuhan berikan kepadaku untuk aku berdayakan, maksimalkan dalam hidup ini? Karena jangan sampai ketika hari pertanggungjawaban nanti datang, saudara nggak bisa mempertanggungjawabkan hidup. Misalnya tidak ada bantuan dia, kita berdiri lalu dia bilang begini, hai hambaku, kata Tuhan umpamanya, saya berikan kepadamu karunia sebagai penginjil. Apa yang kau lakukan dengan itu? Lalu kita di sini garuk-garuk kepala dan kebingungan. Jadi penginjil sejak kapan itu Tuhan? Tahu dari situ Tuhan bilang. Jadi kau tidak tahu kalau kau berikan karunia sebagai penginjil? Enggak. Lalu dia tanya, berapa lama kau jadi orang Kristen? Oh, kalau itu Tuhan 40 tahun. Lalu selama 40 tahun kau bikin apa saja? Ya nggak bikin apa-apalah. Saya mau tanya, kira-kira kalau kau respon Tuhan begitu, bagaimana respon Tuhan kepada kita? Apa dia bilang begini? Luar biasa kau ya, 40 tahun dia orang Kristen tapi nggak bikin apa-apa begitu. Tuhan akan murka kepada kita dan berkata, tangkap dan lemparkan hamba yang jahat dan malas ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sana akan terjadi rapat habiskan terjadi. Makanya yang kedua, masing-masing kita harus kenali dan kembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pertanyaan saya adalah, sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Setelah sekian lama kau jadi orang Kristen, kira-kira kau sudah tahu dulu untuk apa Tuhan tempatkan kau ini. Setelah sekian lama kau jadi orang Kristen, kau sudah tahu dulu karunia apa yang Tuhan berikan. Kau sudah kembangkan dulu karunia. Itu dilakukan ini. Jangan sampai nanti saudara berpikir bahwa nanti kau akan disambut di surga itu. Tuhan akan angkat jempol kepadamu, tapi kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya nanti Tuhan murka kepada kita dan berkata, tangkap dan lemparkan hamba yang jahat dan malas ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sana akan terjadi ratap tangis dan getah gigi. Saya mau bilang kepada kita, kalau sampai nanti kita dengar kata-kata itu, wah, mengerikan sekali. Sia-sia semua kesetiaan saudara, sia-sia semua kerajinan saudara, aktivitas ibadah saudara menjadi sia-sia kalau akhirnya nanti kita dengar kata-kata tangkap dan lemparkan hamba yang jahat dan malas ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Makanya yang kedua, kenali karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan kembangkan itu sehingga kau menjadi hamba yang baik dan setia. Amin. Coba lihat dulu, saya mau jadi hamba yang baik dan setia. Sekali lagi, saya mau jadi hamba yang baik dan setia. Bilang sebelah, kau harus jadi hamba yang baik dan setia. Amin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, supaya kita menjadi penua yang berhasil, maka kita harus tabur benih Injil dengan sungguh-sungguh.
harus tabur benih Injil dengan sungguh-sungguh. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 itu di sana dikatakan, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Itu Alkitab dengan sangat jelas katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Galatia itu dikatakan di sana, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Terus tabur baik maka dapat baik. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jadi masing-masing kita harus apa? Menabur. Kenapa? Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tabur baik dapat baik, tabur jahat akan menuai jahat juga. Tapi kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6 itu, di sana dengan sangat jelas dikatakan bahwa ternyata yang Tuhan jamin akan berhasil itu adalah taburan yang ditabur dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan di sana, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kenapa menabur sambil mencucurkan air mata? Ya karena mungkin waktu menabur, saudara ingat, ini penabur, kalau kita lihat konteks petani, mungkin benihnya itu cuma dikit. Sementara ladang yang akan ditabur itu begitu sulit, sehingga dia mesti menabur dan memastikan bahwa benih yang ditabur itu ditaburkan di tanah yang baik. Jangan sampai salah tabur. Kenapa? Karena kalau saudara baca Alkitab mengenai perumpamaan penabur itu kan dikatakan di sana ada seorang penabur yang menaburkan benih, sebagian jatuh di pinggir jalan sehingga tidak tumbuh, malah dimakan burung-burung. Ada yang ditabur di tanah semak duri, tumbuh sebetulnya, tapi semak durinya kemudian juga tumbuh juga sehingga benih itu tidak menjadi terhimpit. Ada yang ditabur di tanah yang berbatu, tumbuh sebetulnya, tetapi karena tanahnya itu tipis, maka ketika musim kemarau datang menjadi layu-layu. Nah, yang berhasil itu yang di mana? Yang ditabur di tanah yang baik. Makanya orang ini menabur dengan mencucurkan air mata, kata Tuhan, baru akan menuai dengan sorak-sorai. Terus ayat 6-nya, ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkas. Jadi sesulit apapun situasi, seberat apapun tantangannya, Tuhan mau kita menaburkan benih Injil dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya ini anak pendeta. Bapak saya itu, saya orang Batak. Bapak saya itu jadi pendeta Bethel GBI. Ketika gereja Bethel itu dulu masih dianggap sesat zaman dulu oleh gereja mainstream, kan dibatasakan HKBP yang utama. Bapak saya dari situ HKBP itu sekarang, lalu kemudian dia bertobat lalu jadi pendeta. Waktu dia bertobat itu tantangan yang luar biasa. Jadi zaman dulu itu pokoknya kalau orang keluar HKBP itu dianggap udah mati lah. Kalau di kampung sana kalau orang mati itu dibunyikan lonceng gereja, giring-giring. Waktu saya keluar, bapak saya keluar dari GRP itu masuk Bethel itu dibunyikan lonceng gereja juga. Dia sudah diangkat mati. Sehingga tidak boleh diundang dalam adat, dalam komunitas dan lain sebagainya. Pada waktu itu saya betul-betul lihat bapak saya itu kasihan sekali.
Tadinya dia begitu terhormat sebagai si tua, lalu kemudian itu ketua gereja, lalu kemudian setelah dia keluar dari sana dan menjadi hamba Tuhan di GBI, betul-betul kasihan sekali. Tapi yang saya lihat pada saat bapak saya itu betul mengerjakannya dengan penuh cinta. Tiap pagi dia berdoa. Saya masih kecil waktu itu baru di kelas 5 atau 6. Tiap pagi dia berdoa. Kita juga dibangun berdoa pagi-pagi. Karena kita begitu berdoa gitu. Pagi-pagi dia bangun, ayo berdoa. Udah kita berdoa dulu juga. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia menabur dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia tabur itu berbuah. Ada gereja di kampung kita sana, ya tempatnya sekira-kira 150-200 orang. Lalu yang luar biasa gereja yang kecil yang cuma 150 sampai 200 orang itu telah menghasilkan lebih dari 100 pendeta. Saya 7 orang kakak adik, semuanya pernah sekolah Alkitab. Semua pemuda-pemuda di gereja kita, saudara, ini dari hamba-hamba Tuhan. Mereka secara tersebar di mana-mana. Coba ya, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena ada seseorang yang berkorban menabur benih. Desa-desa sekitar kampung kami itu ditanam gereja-gereja. Walaupun waktu itu bapak saya lihat tutup saudara, waduh luar biasa penderitaan. Kadang-kadang dia jalan kaki 1 hari, jalan kaki 2 hari, jalan kaki. Dia cuma punya sepeda 1. Kadang-kadang dia naik sepeda, tapi kadang-kadang sepeda naik dia. Karena kan mesti melewati kotak sawah kan sepedanya ditandeng. Tapi saya lihat sekarang buahnya luar biasa. Benar, buahnya luar biasa. Kita diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan, anak-anak rohani diberkati Tuhan. Saudara, kenapa? Ada orang yang menabur benih Injil dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan kepadamu, engkau pasti dipakai Tuhan menyelamatkan keluargamu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Amin. Tetapi ini penting, tabur benih Injil dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh cuma sekedarnya saja, harus doa sungguh-sungguh, berubah hidup sungguh-sungguh, lalu tabur benih Injil sungguh-sungguh. Dan saya percaya kalau kita itu di dalam kita akan menjadi penuai-penuai yang berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara, karena kita penuai yang raya, maka kita harus melakukan langkah-langkah strategis ini. Karena kalau ini kita lakukan, maka kita akan menjadi penuai-penuai yang berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan.